kalau kamu lihat di peta dunia gitu, ini nggak seberapa, Malaysia itu nggak seberapa. Dan Kecil ya. rasanya bisa nggak sih aku hilangin aja atau aku hapus aja peta Malaysia ini Sampai dari segitunya, peta Bang. dunia, kemudian di atasnya itu langsung Thailand aja. Pengen aku robek-robek rasanya peta Malaysia ini, karena negara kecil gitu sombongnya minta ampun dan bisa mempermalukan Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fiza Official dalam program Nobar ya, bukan ngaber tapi nobar, yaitu nonton bareng teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan sering menonton pada channel ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan pengalaman ataupun pengetahuan baru yang mungkin bisa dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Karena tanpa kita melihat ataupun membaca, mendengarkan dan lain sebagainya, kita itu tidak akan mengetahui banyak hal teman-teman. Justru dengan program nobar ini ataupun nonton bareng ini akan mendapatkan banyak hal baru, terutama bagi saya sendiri, dan mungkin bahkan teman-teman ada yang memberikan informasi sesuatu baik dalam komentar dan sebagainya, itu sangat luar biasa sekali. Dan di sini ada salah satu video yang menurut saya cukup mengundang penasaran dan sangat menarik sekali ya teman-teman. Karena di sini ini ada video dengan tajuk aku benci Malaysia. Wah, ini merupakan kata yang mengundang banyak banyak hal ataupun banyak mengandung penasaran di dalamnya. Makanya saya akan tonton video ini, apakah ini betul-betul benci terhadap Malaysia ataupun ada hal yang disembunyikan di dalam video ini. Ternyata orang ini sangat mencintai Malaysia dan sebagainya. Saya juga tidak tahu. Maka dari itu bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, jom kita tengok. Hi everyone. Hi everyone. Kali ini aku di Malaysia, Uh-uh. di Kuala Lumpur, and Uh-uh. I hate Malaysia Wih, so much. langsung ya. Aku benci Alasannya? Malaysia, dan bencinya itu sangat 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 benci, malah aku rasanya. Malaysia itu tukang curi, Wah. kemudian suka klaim budaya orang lain, suka merendahkan negara lain, seperti Gitu ya? Myanmar, the Philippines, dan khususnya Indonesia. Udah berapa kali Malaysia ngerendahin Indonesia, and I was like pokoknya apa yang sok dan angkuh banget. Kalau menurutku Malaysia ini negara yang gak seberapa, tapi angkuh dan sombongnya itu luar biasa. Dan Mungkin hanya oknum aja, gak tahu Bang. rasa terima kasih, karena dulunya itu malah mereka itu belajar dari Indonesia. Banyak guru-guru yang dikirim ke Malaysia untuk memperbaiki pendidikan di sini, dan malah mereka nggak tahu rasa terima kasih dan lupa kacang sama kulitnya. Masa So aku rasanya sedih banget rasanya, ngelihat semuanya ini. Dan apa ya, yang karena kan Indonesia sama Malaysia itu satu, jadi satu rumpun, tapi seperti kakak adik, tapi malah seperti musuh gitu loh. Musuh yang Malaysia itu nganggap Indonesia seperti musuh dalam selimut. Malah jadinya Malaysia ini aku lihat yang nggak semuanya sih. jahat banget kalau menurut aku, musuh yang paling dekat. Belum lagi TKI dari Indonesia yang pulang lagi ke Indonesia itu karena disiksa, kemudian karena dikasih perlakuan yang kurang enak ataupun yang kurang baik gitu, pulang ke Indonesia harusnya untung tapi malah
untung ya. Indonesia itu udah bantuin mereka, bantuin orang-orang Malaysia, tapi perlakuannya malah bisa dibilang nggak manusiawi ya kalau menurutku. Dan menurutku sih tidak semuanya orang Malaysia ataupun orang Indonesia seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya sebagian ataupun oknum lah katakanlah, sehingga kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa satu negara orangnya macam itu, enggak ya. Saya yakin orang-orang Malaysia ataupun orang-orang Indonesia sekalipun banyak kok yang baik, banyak kok yang bagus dan yang mempunyai akhlak. Cuma ya mungkin oknum. Jadi kalau hanya satu orang, beberapa orang saja jangan membuat keputusan macam itu. Tidak boleh membuat orang Malaysia seperti ini dan sebagainya. Seakan-akan itu semua rakyat Malaysia seperti itu, padahal kan tidak gitulah. Itu sih pandangan saya sih. Jadi untuk sampai saat ini saya kurang apa ya? Ya mohon maaf ya kurang setuju dengan pendapat abang yang di video ini ya teman-teman. yang nggak habis pikir ya sebenarnya ini negara maunya apa gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia, ini Malaysia sama Indonesia ini, kalau kamu lihat di peta dunia gitu, ini nggak seberapa. Malaysia itu nggak seberapa dan Kecil rasanya ya. bisa nggak sih aku hilangin aja atau aku hapus aja peta Malaysia ini Sampai dari segitunya, peta Bang. dunia, kemudian di atasnya itu langsung Thailand aja. Pengen aku robek-robek rasanya peta Malaysia ini, karena negara kecil gitu sombongnya minta ampun dan bisa mempermalukan Indonesia gitu. Sampai parah gitu ini abang ya. Ada masalah apa abang ini sama negara Malaysia, sama rakyat Malaysia? Sesakit apa sih bang sampai abang berani macam tuh, pengen menghapus Malaysia, pengen merobek-robek Malaysia, sombong, mengatakan sombong. Ada masalah apa sih bang? Curhat bang. Gitu. Dan Ini dan parah, aku ini parah. rasanya Malaysia itu harusnya nggak pernah ada. Wih, tapi itu dulu ya, dulu banget, udah lama banget. Jadi tak kenal maka tak sayang. Mungkin pepatah ini nih cocok banget untuk orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Jadi tak kenal maka tak sayang. kayak di prank Sekarang saya ini ya. semuanya itu udah berubah 360 derajat bagiku ya. Aku rasanya sekarang udah berubah 360 derajat pandanganku tentang Malaysia. Dulu saking bencinya itu, ini waktu apa ya, kayak aku pernah bergaduh lah dengan kawanku sendiri, Di prank saya ini. Malay, dengan temanku sendiri gitu. Aku pernah ada konflik. Ini aku bisa bilang karena hal sepele aja. Jadi Piala AFF waktu itu tahun mungkin 2011 atau 2010 atau sebelum itu, malah yang kayak udah lama banget. Dan finalnya itu antara Indonesia dan Malaysia, dan adanya diadakan di Indonesia. Jadi kan aku pikirnya wah adanya di Indonesia dan finalnya Indonesia dan Malaysia pula waktu itu, dan di kandang Indonesia sendiri. Harusnya inilah kesempatan untuk Indonesia untuk balas dendam ataupun menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya Bisa nggak lemah gitu ya, dan bisa menang gitu. Malaysia di kandang Indonesia gitu kan, karena kan supporter Indonesia itu sangat Banyak ya. sangat semangat sekali gitu. Dan sialnya waktu itu sampai adu penalti kalau nggak salah waktu itu, dan pada akhirnya yang menang piala itu adalah Malaysia. Dan I was like, oh God, Sakit kenapa banget harus gitu loh Malaysia pada gitu waktu ya? itu Kayak loh. aku sampai nangis sampai Iya, sedih banget. betul bang, betul bang. Dan saking cinta aku sama Indonesia, dan malah aku apa ya yang bilang kata-kata kasar ke temanku gitu, temanku sendiri. Aku bisa anggap teman yang lumayan dekat, paling dekat malah kalau di Indonesia gitu. Dia sampai sekarang kita masih juga berhubungan baik kalau sekarang gitu ya. Dan simple aja sih gitu, yang waktu menang dan Malaysia mencetak gol gitu, dan aku kan rasanya kayak oh God, kenapa harus gol. Iya. Dan dia texting aku, he was texting me at that time, dan langsung bilang gol Malaysia menang. And I was like, oh God,
aku nggak pikir apa-apa, langsung balas tag-nya dengan kata-kata kasar, Iya, F udah you gitu udah sama ya dia. terkontrol ya, udah emosi gitu ya. Kawanku sendiri, temanku sendiri sampai aku Hmm. kata-katain kasar. Biasanya aku jarang banget untuk ngeluarin kata-kata kasar. Kalaupun ada orang yang kayak di sampingku atau di sekitarku yang ngomong kata-kata kasar, aku rasanya kurang nyaman. Tapi ini aku bilang sendiri ke temanku sendiri. Begitulah jahatnya aku waktu itu hanya karena hal-hal yang sepele kalau menurut, dan belum lagi ditambah dengan berita-berita di televisi ataupun teman-temanku juga yang lain, teman-teman Indonesia yang sepertinya gitu yang kayak untuk menggugah aku untuk membenci ataupun ada ucaran kebencian Yeah. gitu, walaupun I don't know, Terframing mungkin mereka ya. nggak bermaksud seperti itu. Apapun media-media televisi yang harusnya kredibel ataupun apapun itulah, mungkin mereka nggak punya maksud seperti itu, tapi yang aku lihat gitu kata-kata yang mereka gunakan di media televisi itu pun seperti mengajak, at least kepadaku gitu ya, seperti mengajak aku untuk membenci Malaysia gitu. Dan karena itulah banyak banget faktornya yang buat aku benci banget sampai Malaysia. Pada akhirnya malah itu berputar ataupun menjadi kebalikannya. Sekarang aku bisa bilang aku suka sama Malaysia karena makin kesini aku bertemu dengan banyak teman-teman Malaysia. Awalnya itu aku gabung di Asian Community Group, itu udah lama banget waktu itu, dan bertemu dengan banyak orang dari ASEAN dan juga dari Malaysia. Dan I was thinking like, oh my god, I was wrong. Wow. Udah Yang sadar ya. ternyata nggak benar selama ini aku lihat di media televisi ataupun yang aku dengar selama ini dari siapapun gitu. Korban media ya. Malaysia itu nggak seperti yang aku pikirkan ataupun yang aku bayangkan selama ini. Mereka itu orangnya baik dan pintar kalau menurutku, dan juga lebih maju kalau dari Indonesia. Orang-orangnya ya mentalnya lebih maju kalau dari orang Indonesia secara umum yang aku lihat. Dan justru yang aku lihat kalau Malaysia itu kan ada nih di sosial media sekarang banyak banget yang kalau misalkan ada topik tentang Indonesia dan Malaysia, pasti di bawahnya tuh banyak banget kata-kata negatif, Hujatan ya. Indonesia ataupun Malaysia. Dan yang aku lihat dari Malaysia itu mereka pintar gunain kata-kata dalam Berargumen ya. Bukan bertengkar, tapi konflik, ada perbedaan pendapat gitu. Mereka sangat diplomatif, ya sangat pandai mencari kata-kata dan sangat terlihat sangat pintar gitu di situ. Beda dengan pada umumnya komentar dari netizen Konoha ya. itu yang aku lihat cuman Rakyat pakai Konoha kata-kata ini ya. kasar, kemudian juga nggak ada bukti-bukti yang valid yang dikeluarkan. Tapi kalau Malaysia itu seperti mereka keluarkan ataupun tunjukkan sejarah, ini loh sebenarnya, ini loh biar kamu tahu. Dan I was amazed at the time, yang wow, cool ya, yang kayak orang Malaysia bisa berpikiran seperti itu dan dalam menyikapi konflik ini ataupun dalam menyikapi perbedaan ini dengan cara yang sangat pintar gitu. Dan aku harapnya juga Indonesia bisa seperti itu. So Amin. Malaysia tukang curi, Tukang curi. maling batik, kemudian banyak yang lain. Iya ya. Kalau batik ya, ini nggak cuma di Indonesia aja, ada batik banyak. Di Malaysia juga ada batik, seperti batik Terengganu kalau nggak salah, kemudian di Thailand juga ada batik, kemudian di negara lain seperti Amerika Latin sana juga ada batik, dan negara-negara lain juga ada batik gitu, nggak cuma di Indonesia. Tapi dunia memang sudah mengakui bahwa batik dari Indonesia itu adalah warisan budaya dari UNESCO gitu, yang udah ditetapkan oleh UNESCO. Dan orang-orang Malaysia juga nggak pernah klaim bahwa batik itu berasal dari mereka, ataupun batik yang mereka pakai itu bukan berasal dari mereka, dari Malaysia. Tapi mereka juga punya batik gitu, yang batik berasal dari mereka, walaupun mungkin ada influence dari Indonesia ataupun dari negara lainnya. Tapi toh mereka nggak pernah mengklaim bahwa batik yang digunakan oleh orang Indonesia ataupun yang berasal betul-betul dari Indonesia ini adalah batik mereka ataupun berasal dari mereka. Malah itu yang membuat aku terkagum-kagum dari pernyataan mereka, mengatakan bahwa justru harusnya Indonesia berbangga dengan kita memakai batik yang dari Indonesia. Itu kita nggak pernah klaim bahwa batik itu adalah batik yang Indonesia itu adalah punya Malaysia. Tapi justru harusnya Indonesia berbangga karena Malaysia sudah bantu promosikan batik kepada dunia. Dan kalau menurutku nih, harusnya Indonesia bangga, kemudian
juga biarkanlah dunia yang menilai, karena toh pada akhirnya dunia juga akan tahu what belong to Malaysia and what dari belong to mana Indonesia asalnya gitu, dan batik itu juga ya. dunia akan tahu seperti Indonesia itu seperti apa dan Malaysia itu seperti apa. Iya, ya betul. Dan lagi gitu aku bilang bahwa Indonesia dan Malaysia ini kan serumpun, jadi punya akar yang sama, jadi wajar lah ada kesamaan ini itu pun, dan Iya, ya, semua kedua-duanya saling mempengaruhi, seperti orang-orang Malaysia zaman dahulu, zaman kerajaan ataupun setelah kerajaan datang ke Malaysia kemudian tinggal dan beranak cucu, dan budayanya masih diterapkan, Betul. dan itulah yang mereka pakai ataupun mereka lestarikan sampai sekarang. Dan I don't find it's wrong gitu, yang nggak ada salahnya sama sekali, karena kan mereka cuman menjalankan apa yang memang sudah ada dari dulunya gitu, dari nenek moyang mereka yang mungkin merantau dari Indonesia ataupun dari negara lain. Kalau misalkan dipikir-pikir juga, budaya di Indonesia itu juga nggak 100% asli dari Indonesia loh, yang kayak influenced by other countries as well. Iya, iya. Seperti halnya India dan China, itu India dan China punya pengaruh besar dalam budaya di Asia pada umumnya, dan mereka nggak pernah nuduh bahwa misalkan ada di Indonesia ataupun di Malaysia gitu ada orang yang menunjukkan budaya India ataupun budaya China, mereka nggak pernah tuduh, hey you claim budaya A ya, nggak pernah mereka seperti itu. Mereka malah kan harusnya lebih bangga bahwa Iya, budaya kita sudah menyebar, Sudah sampai di Malaysia gitu kan. Iya, sudah betul. lumayan terkenal, dan justru itu mempromosikan secara otomatis. Terus lagi ini aku pernah dengar gitu, Heeh. dan memang sih kenyataannya memang Sipadan dan Sigitan itu sekarang milik Malaysia, dan aku pernah dengar katanya itu diperebutkan, bukan diperebutkan, aku pernah dengar itu dicuri oleh Malaysia gitu, katanya dicuri oleh Malaysia. Mungkin kalau kamu lihat yang kayak postingan ataupun ada di televisi ataupun dimanapun gitu, kalau kamu tidak betul-betul cari sumber yang benar gitu, mungkin kamu bakalan tergugah untuk wah Malaysia kurang ajar nih rasanya, Iya. seperti itu kan. Tapi kalau misalkan kamu cari tahu lagi gitu kebenarnya seperti apa, mungkin kamu bakalan lebih ternganga lagi, tahu nggak sih, ternganga yang kayak Kaget ya. terheran-heran, wah ternyata seperti ini gitu. Dan yang aku tahu kalau Sipadan dan Sigitan itu bukan punya Malaysia dan juga bukan punya Indonesia pada awalnya. Jadi itu adalah dua pulau yang kosong, bukan kosong tapi dua pulau yang tidak bertuan. Maksud bertuannya itu ada tidak milik. Tidak ada yang memiliki ya. Walaupun baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Tapi di sana ada orang. Nah, orang-orang di sana itu pada akhirnya diperebutkan pulaunya itu oleh antara Indonesia dan Malaysia, karena kan secara geografis dekat kedua negara ini, dan gak ada yang menang, dan setelah itu dibawa ke PBB. pengadilan internasional, dan pengadilan internasional akhirnya memutuskan bahwa itu punya Malaysia. Kenapa? Karena setelah ditelusuri orang-orang di pulau situ, kebudayaannya seperti bahasanya bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, kemudian juga uangnya juga yang dipakai kalau nggak salah juga adalah uang Malaysia, uang ringgit. Kemudian banyak hal yang lebih mengidentikan kalau mereka itu Malaysia. Terus kalau masalah TKI Indonesia yang di Malaysia itu yang pulang disiksa, kemudian mendapatkan perlakuan yang kurang enak gitu. Tapi ya kalau kamu pikir-pikir lagi ataupun kamu lihat-lihat lagi, itu nggak cuma di Malaysia aja. TKI yang di Arab juga banyak mendapatkan perlakuan yang kurang enak, dan bahkan ada dari beberapa dari mereka yang aku lihat di media malah dihukum gantung ataupun dihukum mati hanya karena dia mempertahankan kehormatannya. Dan nggak adil kan? Tapi aku rasa nih mungkin kebanyakan dari pemikiran aku ataupun dari yang aku lihat gitu, dari kacamata aku, orang Indonesia sampai sekarang masih suka-suka aja sama Arab gitu kan. Iya, Arab, banyak TKI di sana ya. Aku nggak mau terlalu dalam hal ini karena aku takutnya nanti malah apa yang mau aku sampaikan itu nggak betul-betul tersampaikan, dan malah membuat kamu jadi tersinggung gitu. Jadi intinya sih kalau masalah yang ini, masalah TKI yang disiksa, kalau aku dari segi melihatnya itu dari segi kemanusiaan memang nggak ada toleransinya sama sekali gitu, baik itu di Malaysia ataupun di mana aja, itu sangat-sangat gak manusiawi. Itu bukan berdasarkan negaranya, tapi itu berdasarkan individualnya gitu. Karena
kalau dia menyiksa orang gitu, apapun negaranya ya dia tetap akan menyiksa orang gitu, karena Ya, ya. individunya sendiri dan Ada HAM kondisi ya, hak asasi psikologisnya dia manusia ya. sendiri, bukan berdasarkan karena dia negara ini ataupun negara itu. Betul, Again, betul. aku bukan siapa-siapa, aku orang biasa aja, dan Mm-mm. aku nggak bisa merubah pemikiran kamu ataupun merubah sikap kamu ataupun merubah kamu dari A menjadi B gitu, Iya, ya, betul. karena eh, aku bukan siapa-siapa, tapi mungkin aku bisa mencoba untuk membuka pemikiran kamu, walaupun pemikiran aku sekalipun. Dan ini nggak cuman untuk orang Indonesia, tapi juga buat kawan-kawan kat Malaysia juga. Heeh. Tak payah gaduh, tak payah buat macam ni lah, macam sosial media ni kan. Sebab Indonesia dan Malaysia tu satu lah kan, serumpun. Kayak Kak beradik ya, yang sering bertengkar. Indonesia cintakan Malaysia, Malaysia pun cintakan Indonesia. So I hope sentiasa berkongsi kebahagiaan semuanya yang aku rasakan, dan semuanya aku harap kedepannya makin baik bagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Amin. And satu lagi, saya cinta Malaysia, saya Wih. Kuala Lumpur. Bye for now. Wow, itulah tadi ya, apa ya, cerita dari seorang pemuda tentang Malaysia ya. Awalnya sih saya juga kaget loh dengan kata-kata abang ini ya, sungguh kejam sekali lisannya itu ya. Wih, kata-katanya itu Malaysia itu pencuri, Malaysia itu orangnya sombong, Malaysia itu dan lain sebagainya, itu membuat saya itu merasa terbakar loh. Ini kenapa, ada masalah apa ini orang sebetulnya sampai segitunya saya loh. Tapi ya setelah diikuti, ternyata itu cara penyampainya abang ini, dari pandangan abang ini dulu sebelum mengenal Malaysia lebih dekat, sehingga ketika abang ini sudah mengenal Malaysia lebih dekat, maka pikirannya berubah menjadi positif, pandangannya terhadap negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang ada di sana. Masya Allah. Makanya kalau cuma menonton setengah video nggak sampai selesai, itu bahaya sekali ya teman-teman. Kita itu bisa bahaya sekali kalau cuma menonton di depannya tanpa menyelesaikannya. Dan pada akhirnya yang awalnya dia itu mengatakan aku benci Malaysia, akhirnya dia mengatakan aku cinta Malaysia, karena abang ini sudah tahu bahwa Malaysia seperti ini. Makanya tak kenal maka tak sayang. Kadang kita itu membenci seseorang karena kita tidak tahu ataupun tidak mengenal secara pribadi orang yang kita benci. Akan tetapi ketika kita sudah mengetahui baik karakter ataupun kejadian yang sesungguhnya terhadap orang tersebut, kadang kita berubah yang asalnya benci menjadi cinta, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Masya Allah. Dan banyak hal yang bisa diambil hikmah dari video ini, terutama saya pribadi. Semoga Malaysia dengan Indonesia ini tetap terjalin, tetap hubungan baik ya. Yang namanya Malaysia dan Indonesia itu saya kira seperti adik kakak. Yang namanya adik kakak dalam kehidupan itu pasti sering bertengkar gini dan lain sebagainya. Cuma adik kakak itu apabila adiknya itu ada orang lain yang mengganggu, maka kakak itu tidak akan terima. Seakan-akan dia mengatakan orang lain tidak boleh mengganggu adik saya kecuali saya sendiri, gitu ya teman-teman. Makanya yang namanya Malaysia Indonesia saya ibaratkan adik kakak gitu. Yang namanya adik kakak pasti ada berantemnya gitu. Cuma berantemnya adik kakak itu bukan tidak sayang gitu. Buktinya kalau adik kakak itu salah satunya ada yang mengganggu, maka salah satu dari adik kakak itu pasti tidak terima, walaupun dalam kehidupan sehari-harinya sering bertengkar. Itulah Malaysia dan Indonesia versi saya pribadi, teman-teman. Semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil pada video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ada video menarik ataupun video-video yang viral yang patut dijadikan program nonton bareng, silahkan komentar di bawah ini, kasih linknya, ataupun silahkan hubungi saya melalui Facebook, Instagram yang ada di deskripsi ini. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.